Bunda di rumah. Kembali lagi bersama kita di Retak, Refreshing Otak. Nah, di episode kedua kali ini kita akan nemenin kalian bersama Kak Denro. Hey, halo. Saya nggak disebut. Barengan siapa nih? Saya nggak disebut. Dan Ibu. ini ada host baru kita. Yes. Ini teman aku juga, guys. Ini dia Kak Putri Lana. Hey. Bukan putri berkelana tapi ya. Oke. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Tadi kan udah disebut sama Rara ya. Ya. Dari Kak Denro. Hey. Hey. Oke, lagi. 2 kali ya. Iya. Kak Denro nih adalah dengar-dengar nih seorang musisi juga nih Rara. Iya. Musisi juga. Terus Kak Denro ini pernah ikut audisi, ya kan? Indonesian Got Talent. Wow. Itu Ngomong-ngomong orangnya yang mana? yang mana ya? Saya kan dari tadi kan. Iya. Halo. Bisa Ketemu aja. lagi bersama saya. Denro kemana sih? Halo Denro. Ini saya. Halo. Ini dia Rara. orangnya. Kak Putri, halo. Iya. Oke, Kak Denro. Denro ini dia kan udah pernah ikut Indonesian Got Talent. Tahun berapa tuh Kak Denro? 2010. 2010. Mm-mm. 2010. Iya, 2010. Berarti aku umur 20 tahun. Aku umur 2 tahun. Ya Allah. 20 tahun. Emang sekarang berapa? 30 tahun, Pak. Udah tua. Iya, udah tua. Dia Mending kita aja. Iya, dia nggak ada main sama. Mohon maaf, Brodong mikir. Aku aja 10 tahun ke belakang itu waktu Got Talent umur 9 tahun. Oh, Sebenarnya kan waktu itu kan ikutan Pildacil. Kenapa lu mikir-mikir? Aku di sini. Oh iya. Kan Oh di iya. sini. Oh iya. Hostnya ada 2 ya? Iya. Gitu. Oke, Indonesian Got Talent nih ya. Tahun 2010 itu. Audisinya waktu itu sendirian aja atau bareng teman-teman banyak? Oh sendirian. Sendirian aja. Mm-mm. Di mana tuh Kak lokasinya, Kak? Audisinya di Bandung karena waktu itu kan masih kuliah. Mm-mm. Kuliahnya itu di Garut. Jadi masih stay di Garut lah, di daerah di kota tempat lahir, tempat sekolah. Waktu itu kan masih kuliah. Terus sebenarnya kalau audisi sih sebelum Got Talent juga ikut audisi. Oh gitu. Pokoknya audisi apa segala gitu? macam audisi aku ikut dari SMA. Dari SMA. Ikut, cuman nggak pernah lolos. Nah, lolosnya pas kuliah, pas di Indonesia Got Talent di situ. Kak Denro 2010 ikut audisi Indonesian Got Talent. Mm-mm. Sebelumnya dari SMA, Kak Denro ini suka banget ikut audisi. Mm-mm. Boleh disebutin nggak? Iya. Audisi apa aja yang Kak Iya. Denro sering ikutin? Pildacil, Bimen. Ini serius kan tapi Enggak, bercanda. serius. Apa tuh Kak? Naon? Namanya banyak sih, pokoknya audisinya kayak idol. Tahun berapa tuh? Sorry dipotong. Tahun berapa ya? Pokoknya sebelum 2010 deh. Tapi Itu sih 2009 sebenarnya. Oh. Indonesia Got Talent itu 2009, cuman pas masuk karantina finalisnya itu Yes. pas di 2010. Jadi 2009 itu kan jarak dari audisi ke karantina itu kan lama. Betul. Jadi 2009 sih pas audisinya mah. 2009 ya. Mm-mm. dari kecil Kak Denro itu emang udah suka seni gitu, Kak? Oh suka banget. Kalau dari kecil emang hobi. Jadi bukan cuman nyanyi sih kalau udah dari kecil mah. Malah dari SMA juga udah aktif teater segala macem. Pokoknya segala yang berbau seni itu aku suka. Oke. Kak Denro bisa main alat musik? Bisa. Apa? Semua alat musik insya Allah bisa semuanya, cuman memang yang nggak terlalu nggak dijagoin, maksudnya Nggak cuman di- bisa untuk Serius ya? bisa untuk ngiringin doang sih. Tapi dari semua alat musik, Kak Denro lebih prefer kemana? Alat musik gitar sih karena Gitar? karena gitar itu lebih bisa mengimbangi waktu kita bernyanyi segala macam. Gitar sih pastinya. Gitar apa yang udah Kak Denro punya? Gitar kalau merek sih aku Maksudnya nggak akustik apa elektrik? Oh, akustik elektrik punya. Punya. Cuman kalau merek nggak terlalu yang mahal. Nggak mikir lah ya, pokoknya sebenarnya kalau orang main gitar itu kan tergantung tangan, Kenyamanan juga sih. skill. Benar-benar. Ori atau enggak pun itu
nggak masalah sih. Iya. Tapi nanti ini disensor ya, soalnya agak kelihatan lipatannya, nggak apa-apa. Yang mana nih? Ini serius nih gue kelihatan beneran. Ini gue Enggak, punya kelihatan. aku. Oh, punya bapak kelihatan. Nggak usah, Nggak apa-apa. nggak usah disensor. Lebih Nah, anak kecil soalnya. lebih dingin. Oh iya, adem ya. Oke, Kak Denro, tadi kan udah ya Innocent Got Talent. Iya. Waktu itu waktu audisi Kak Denro nyanyi lagu apa tuh? Oh iya. Oh, audisi itu nyanyi She's Gone. Banyak sih sebenarnya. Sis Gal, coba praktekin. Oke, ya, kita mau denger. Rapnya. Rapnya. Forgive me, why you say me? My heart belongs to you. Cukup? Lady, can you forgive me? Teng terere. For all I've done to you. Lady, oh Layla, Air, Kak, air. Astagfirullahaladzim. Air putih. Bukan. Enggak. Digayung aja buat cebok kok. Mensret loh. Ayo keluar di bawah. Aduh. Beneran dikasih air putih. Aduh, terima kasih. Nggak apa-apa, kan ada lagu kedua lagi. Jangan Oh, ada sedih. lagi. Oh iya. Nggak cukup atuh. Nggak cukup ya. Iya. Gila keren. Sis Gal terus akhirnya masuk Kak. Alhamdulillah. Jadi pas audisi pertama itu kan memang belum masuk ke juri, belum yang tahap syuting itu kan masih sama audisi sama Dari juri. Garut gitu ya? Udah pas di Bandung tuh, pas di Bandung masih sama Fremantle-nya, orang Fremantle-nya masih sama IO-nya. Di audisinya itu tuh ada kali 6 lagu. Terus aja di tes. Coba nyanyi ini. Heeh. Nah, pas abis gitu, itu kan baru tuh lolos nanti lolos masuk ke penjurian yang sama artis. Tahap 2 ya. Yang sama yang syuting itu, yang sama artisnya itu loh. Yes. Terus nah di situ baru dikasih tuh nanti pas audisi sama artis nyanyinya Sis Gone aja. Kayak gitu. Habis itu pas nyanyi Sis Gone audisi sama artis lolos juga. Lolos lagi. Sampai tahap keberapa tuh Pak? Sampai 3 besar. Wah. 3 besar. 3 besar loh. Guys. Keren banget. Ini Kakak. Congratulations ya, saya bangga banget loh. Beneran Kak. Gila. Dari Garut ya kan, terus ke Bandung audisi 2010 Innocent Got Talent. Terus ke Jakarta. Nah, itu di Jakarta tuh yang pas sama 3 artis besar. tuh. Wow. Jakarta terus habis itu masuk karantina tuh. Berarti Kakak 3 besar Innocent Got Talent tahun 2010. Top satunya siapa tuh waktu itu? Waktu itu Vania Larissa, dia penyanyi seriosa, cuman kayaknya nggak lanjut di entertain deh. Oh gitu. Terus yang saya tahu yang juara 1 itu 2015-nya dia jadi Miss Indonesia kalau nggak salah. Oh. Ikutan jadi Miss Indonesia juga, juara juga. Top 3-nya Miss Internasional. Siapa? Top 3. Miss Internasional juga. Enggak. Miss Internasional. Wuh. Ala apa sana? Miss Waria. Kak Denrok nih sebenarnya setiap orang kan untuk ikut audisi kan pasti ada tujuan tertentu. Boleh dikasih tahu nggak ke Retak tujuan tertentunya apa nih ikut Indonesian Got Talent? Ya, kayak motivasinya untuk ikut audisinya Kak. Oh, ikut motivasinya ya aku boleh buka masker buka kali ya, boleh. biar lebih enak. Ya. Tenang Kak, kita udah negatif Kak. Ini ada sayapnya kok aman. Siap. Kalau ibu positif nanti ke itu dong. Ya kan, ke bidan. Iya benar. Hamidun loh. Amin dulu. Bulan. Apa tadi? Tujuan motivasi. Oh iya, tujuan motivasi sebenarnya lebih pengen ngebuktiin sama orang tua, karena kan untuk di seni itu, untuk di entertain apalagi saya kan nggak disetujui sama orang tua ya. Dari kecil tuh kayak band-bandan waktu SMA aja, waktu SMA, SMP ngeband itu kalau balik ke band pasti pulangnya disiram sama air kayak gitu. Sama orang tua. Pernah. Aku juga pernah. Beneran dilarang, nggak boleh ngeband tuh ngumpet-ngumpet. Pokoknya mau ngapain kamu jadi musisi
Iya, begitu. Sama. Mm-mm. Kalau aku memang karena basic dari orang tua kan dari dunia pendidikan sama militer. Yes. Jadi memang didikannya keras banget. Jadi memang sama sekali Alhamdulillah alamin. Nasi uduk. ah, Nasi uduk pakai gorengan kan? itu sabe nawe unggul. Terus gak didukung sama orang tua karena memang beda basic sama orang tua kan. Orang tua pengennya jadi guru, jadi tentara, pokoknya jadi PNS lah. Iya. Biar maksudnya tujuannya itu biar masa depannya mungkin lebih jelas kan namanya orang tua kan pengen anaknya lebih baik ya kan. Betul. Jelas masa depannya itu yang diharapin orang tua. Aku jadi memang itu yang menyebabkan tidak disetujui aku di entertain atau di seni kayak gitu. Nah, tapi aku pengen ngebuktiin gimana caranya kalau misalkan cuman band-band biasa. Aku kalau band kayak misalkan aku ngeband nih bawa piala kan, zaman dulu festivalan kan sering bawa piala, termasuk piala model kan, aku suka aktif model juga kan dulu kan. Pokoknya piala segala macem nggak ngaruh gitu sama orang tua. Nah pas alhamdulillah pas Indonesia Got Talent pas baru lihat di TV itu masuk baru deh ngedukung gitu, baru mulai terbuka perasaannya, oh ternyata anak gue tuh bisa. Iya, bisa. Alhamdulillah. Ternyata bermusik itu bisa menghasilkan sesuatu, Mm-mm. gitu kan? Karena banyak orang yang underestimate bahwa musik itu susah, bisa earn something tapi susah, gitu kan? Padahal ya tergantung kita di mana mengolahnya, gitu. Betul. Oke, Kak Den Arok. Ini kenapa kok bisa dipanggil Den Arok? Ini apakah nama Dan sebenarnya? Kak. Kenapa Dance itu? rock. Kenapa? Karena- Dance rock. Karena memang saya suka pakai rock. Hah? Enggak. Karena memang aku suka nyanyi rock. Oh gitu. Jadi mungkin teman-teman manggilnya dance rock gitu. Oh dance. Oh dance rock. Tapi nama sebenarnya Nama siapa? aslinya Deden. Deden. Heeh. Oh Kak Deden dance rock gitu ya, pakai rock. Pakai Keren rock. juga sih ya. Iya. Lagu rock. Isinya juga ada. Nah? Isinya juga ada. Oh isinya juga ada. Isi rock. Oh gitu ya. Oh iya. Oke siap 86. Kak Den, lagu rock apa yang paling Kak Den suka? Apa ya? Ya kayak tadi She's She's Gone. Gone. Pokoknya yang klasik rock aku suka, slow rock lah, lebih ke Rock slow ya? rock. Bon Jovi suka. Oh, suka dong. Suka ya. Punya yang slow. MLTR suka ya. Enggak. Enggak. Enggak Dream terlalu. Theater? Dream Theater enggak terlalu. Kak tahu November Rain nggak? Mama Tahu. aku suka banget itu. Wes. Dari kemarin dia maksa aku untuk coba denger lagu November Rain itu. Kakak suka juga? Oh, suka dong. Oh. Bagus itu. Ya. Bagus sih, karena memang salah satu lagu lagu legend ya, lagu Iya. legend. Jadi itu bagus sih untuk pembelajaran kita buat ini buat wawasan bermusik lah. Iya. Bagus sih. Oke, tadi kan 2010 nih, udah kan? Terus denger nih Kak Dance Rock nih 2018 sampai 2020 ini pernah nih jadi vokalisnya Kangen Band. Iya. Coba kau pikirkan, coba kau tanamkan. Enggak gitu ya? Nggak gitu Oh, kan nggak ya? gitu. Kayaknya salah ya. Salah. Namanya Andika ya, Pak Andika. Andika kayak gitu. Oh, enggak gitu ya? Cuman Cuman begini ini kok. doang ya? Begini, Oh, iya. begini. Itu ikut audisi juga atau gimana kok bisa Iya. menjadi gitu? Jadi sebenarnya waktu itu kan aku punya band. Cuman satu manajemen sama Kangen Band. Satu manajemen sama Kangen Band, sama satu label juga sama Kangen Band. Nah, kebetulan kan bandku waktu itu nggak naik. Nggak naik. Jadi terus sama Oke, ya. sama Trinity juga ibu. Ibu Trinity. Mana Bapak label juga? apa? Aku apanya? Labelnya Labelnya? GP Record. GP Record. GP Record, Pelangi, Senasib, GP. Senasib. Senasib. Oh, anak label juga berarti ngeband. Anak Oh, band juga lagunya dong. Dasar keong racun. Itu. Oh, penyanyi dangdut? Ih, ya Allah, gimana cuma nyanyi? Cuman bu. Biasanya penyanyi dangdut kan lebih pelaku ya. Iya benar. Pelaku loh penyanyi dangdut. Terus sikat lanjut. Tadi saya mana bu? Sampai. Iya, itu Oh, gimana jadi aku kan ceritanya bisa masuk punya Kangen band nih. Ah, Aku kan punya band Yes. satu manajemen sama Kangen Band. Nah, kebetulan si Dodi itu kan waktu itu memang posisi Kangen Band itu lagi acak adut. yes. Lagi nggak jelas lah. Nah, kebetulan yang punya haki dari Kangen Band itu kan si Dodi.
Oh iya. gitarisnya. Terus si Dodi ngajak ngeband tuh, tapi memang waktu itu jadi aku ngeband tuh, terus bikin band lagi sama si Dodi di label yang sama, di manajemen yang sama. Nah sama si Dodi, daripada bikin nama baru, udah pakai nama Kangen Band aja, orang punya gua gitu. Jadi kayak gitu. Terus sama si Dodi, oh ya udah, akhirnya ya kita mau setuju aja ya. Terus sama si Dodi ya udah pakai nama Kangen Band. Terus rilis deh yang sama Kangen Band gitu, sampai bikin kontrak baru sama label tersebut, yang sama Kangen Band ini kontrak baru. Terus baru sempat keluar 2 single sih. Oh, 2 single. Baru 2 single. Kan harusnya memang satu album ya minimal 8 lagu. Karena memang kemarin terpotong sama Covid, lockdown segala macam kan. 18, 20. Oh iya benar ya, 2000. Iya. Kita Covid tuh tahun 2019. 2019. Iya benar. 2019 udah Covid, udah ini udah sulit banget lah ya. Sulit banget, Jogja pun juga sangat banyak di cancel. cancel. Virtual. Akhirnya Virtual juga. saya akhirnya saya memang tidak sengaja membuang anak itu. 2018 sampai 2020. Jadi, nah, ya. karena Single. pengaruh dari lockdown juga, pengaruh dari Covid ini juga, akhirnya menyebabkan saya untuk mengundurkan diri. Oh. Karena memang nggak ada kegiatan, nggak ada apa kan, ya udahlah. Iya benar ya. Tapi berarti kak kalau keluarnya itu berarti bukan karena kayak ada masalah atau gimana ya? Oh nggak ada masalah sih, alhamdulillah masih. Sampai sekarang pun masih baik-baik aja, termasuk sama personil yang lama. Karena kan waktu sama aku tuh Kangen Band itu pure nggak ada personil yang lain, cuma Dodi doang. Jadi semuanya itu teman-temanku yang aku Duo ada. dong ya? Enggak, banyak kan sih personil, Banyak kan? cuman bukan personil aslinya. Oh, Cabutan lagi, paham. nyambut lagi. Iya, Terus iya. sampai 6 personil itu baru semua, cuman Dodi doang yang lama kan yang punya. Nah habis itu teman-teman banyak yang keluar tuh, teman-teman yang baru tuh, yang dari Kangen Band. Akhirnya single kedua launching tuh itu udah bertiga, aku sama vokalis cewek sama Dodi bertiga. Single yang kedua itu ya, berarti yang lain Kedua. edisional ya, jatuhnya ya. Jatuhnya edisional jadinya. Untuk personil yang dari Kangen Band banget tuh dari Kak Dodi aja gitu Kak kan. Dodi doang, Dan sama- sama yang cewek itu. Betul. Oke, sekarang Covid jadinya mengundurkan diri. Gitu. Oke, sampai sekarang masih baik-baik aja ya. Baik-baik aja sampai Alhamdulillah sekarang. kalau gitu ya. Kak Rara, ini katanya Kak Dance Rock ini pintar acting juga. Dia berkecimpung tentang dunia film. Ya. Aku waktu itu kan pernah tahu aku main film gitu sama Kak Dance Rock. Yes. Dan di situ tuh perannya kan jadi apa ya, agak-agak bench gitu. Itu tuh emang beneran apa gimana sih? Kayaknya tuh mendalami banget deh. Perlu bu. Kayaknya beneran deh ya. Perlu bukti ya. Perlu bu. She or Kamu Mel? meragukan kejantanan saya. Ini jadi Mel nih. Hmm? Jadi Mel, iya kan? Iya. She or Mel? Masih meragukan aku Prove it sih. ya. Let's prove it. Kasih tahu tadi filmnya apa? Oh. Tanya, Bapak. Oh waktu itu kita pernah syuting bareng Yes. di Dera juga ya. Gerala Cinema. Kita sinema juga. Weh. Dan waktu itu memang jadi bencong ya, jadi Iya. aku jadi kegemulai gitu ya. Iya. Enggak sih, enggak banci Tunggu, beneran. tunggu. Alhamdulillah Oke, saya pause, masih jantan. pause. Gerala Cinema itu adalah production house-nya kita. Kok jadi podcast sekarang Iya, nggak bikin promosi ini lagi? dulu, iya. Nggak bikin film lagi? Semua yang all in one. Iya. Oh. All in one. Dia Oh, komplit ada lah. rumah. Komplit, iya. Iya. Oh berarti ada podcastnya juga. Iya. Tapi masih jalan kan syuting-syutingnya? Ya, Bikin film? alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Jadi Kak Dance Rock ini ternyata sudah pernah kolaborasi sama Karara. Ya. Wow, di salah satu film yang diproduksi oleh Derara Cinema. Mm. Nama filmnya apa? Judulnya Surprise. Wah. Surprise. Surprise. So, Udah tayang ya? Udah tayang kan? Iya, udah. Udah tayang di Okeflix, Okeflix, jadi ya. teman-teman bisa nonton. Iya. Tiketnya murah kok, cuma 5.000 ya? Ya, pokoknya nonton aja. Cih. Pokoknya di Pasti seru. Okeflix Ya, oke Flix. cari Surprise. Ya. Nah, Yes. di situ ada Rara jadi bencong. Bukan. Kebalik. Kebalik ya. Itu beneran Kak Dance jadi ini. Apa? Jadi Gemulai. oh, oke. Sorry,
surprise. Ceritanya tentang apa sih surprise itu? Jadi kayak lebih ke horror trailer sih ya, Iya, bukan horror banget Ya, sih. nggak horor-horor banget. Oh, Heeh. horror movie ya. Horror trailer gitu. keren Jadi banget nih. kayak gimana sih? Jadi gak ada setannya sih ya. Cuman nggak ada setan. Gak ada setannya, cuman Ada setannya ya. heeh. Ya, pokoknya nonton aja. Nonton lah pokoknya. Ayo, Seru Mbak, deh. ya? Ya, Di Oke Flix. Oke Free. Oke, Flix. Tiketnya cuma 5.000. Rp5.000. Ada Kak Dance Rock, ada Kak Ada Ara, Kak Putri. jadi pemegang kamera. Sedih ya. Kak Dance. Ah, Kak Dance itu berarti dia suka acting ya, Kak Dance ya? suka. Kak Dance denger nih, Rara, beliau ini belajar actingnya sama Kang Diki Chandra. Oh iya, heeh. Deket banget emang? Alhamdulillah sih dekat dari pokoknya mah dari mulai rumah juga deket-deketan. Tetangga tuh. Karena memang awal pertama aku dibawa ke Jakarta kan sama Kang Diki juga. Karena jadi sebenarnya gini, waktu Indonesia Got Talent waktu itu Yes. kebetulan Kang Diki Chandra itu menjabat sebagai wakil bupati. Oh iya. Nah, Iya betul. jadi didukung sama Oh, disupport Diki Chandra, sama disupport kan sama beliau. pemerintah sama segala macem lah. Jadi perwakilan Garut kan. Jadi di Garut teh loba banner dengan juga nyalonkan bupati we kumaha gitu. Dukung Deden cenah gitu. Iya. Resep kampanyenya. Tenang sampai ya top 3 ya. Dukung Deden SMS cenah kan dulu mah SMS, penting SMS kan Betul, gitu. betul. Nah, waktu alhamdulillah Kang Diki ngejabat jadi wakil bupati kan, sampai dia mundurin diri jadi wakil bupati, balik ke Cileungsi kan, tinggalnya di Cileungsi. Balik ke Cileungsi, terus saya juga waktu itu ke Jakarta. Waktu mulai karantina juga, jadi pas mulai karantina di sini tuh Kang Diki sebenarnya udah masih di Garut sih, masih menjabat. Nah, Indonesia Got Talent selesai. Terus Kang Diki mundurin diri. Iya. Jadi barengan tuh, terus sampai ngurusin kontrak. Waktu itu kan aku kontrak tuh 5 tahun sama Sony Musik. Sony Musik. Waktu dari Got Talent itu. Nah, sama Kang Diki juga di diurus. Oke. Karena kontrak 5 tahun kelamaan menurut beliau. Terus sama beliau diurus kontraknya jadi 1,5 tahun. Oh. Dan selama kontrak itu pun sebenarnya memang tidak ada efek apa-apa lah, tidak ada hal yang berpengaruh. memberatkan lah ya. Jadi sama beliau diurus kontraknya sampai 1,5 tahun, cuma 1,5 tahun kontraknya. Terus dari situ udah diajak sama beliau buat ke acting segala macam. Itu dari mulai 2011 lah. Pokoknya berawal dari Indonesian Got Talent, ya kan, karena waktu Pak Diki Chandranya itu adalah wali kota ya, Wakil bupati. Wakil bupati Garut berarti ya. Akhirnya disupport, jadinya terjadi kedekatan ya, saling support. Nah, tapi kok dengar-dengar juga tinggal satu rumah, itu benar nggak sih? Iya. Tadinya. Satu rumah, karena kan memang soalnya kalau nggak satu rumah saya tinggal di mana dong? Karena itu waktu itu kan dari beres Got Talent itu kan aku nggak pulang ke Garut. Oh. Nah, tapi standby sama Kang Diki juga di sini. Jadi lebih ke kayak Kang Diki juga aktif lagi tuh di dunia, karena kan beliau juga punya PH waktu itu kan, punya PH. Terus aktif lagi di dunia broadcast lah ya, kayak nulis. Beliau kan nyutradarain juga, terus sutradara, penulis juga. Jadi udah tuh jadi ikut Jadi deket berkecimpung. banget ya. Ikut berkecimpung. Jadi aku juga kayak, jadi kalau beliau itu kayak nggak pelit ilmu. Jadi segala macam tuh depan belakang layar tuh diajarin semua. Bagi Kak Dance itu sosok Kak Diki Chandra, Kang Diki Chandra itu apa? Apa ya, orang tua lah. Orang tua. Kalau orang tua di Garut kan ada orang tua di sini, ada gitu. Mentor juga ya. Mentor, berarti beliau memang ya salah satu best supporter ya. Nah, Kak, kan setelah keluar dari Kangen Band, Kakak juga masuk ke dunia acting juga. Terus sekarang masih suka berkarya lewat lagu apa gimana, Kak? Oh, masih. Kalau untuk bernyanyi, karena kan itu tidak bisa dilepaskan. Karena sudah mendarah daging. Jadi kalau sebenarnya kalau kayak bikin lagu masih, aku lebih aktif juga jual-jual lagu segala macam. Terus kayak lebih ke
apa namanya ya itu sih. Tapi untuk rilis mungkin kan apa setelah di Kangen Band apa kamu solo apa project gimana gitu kan. Sebenarnya dari label pun ada masih ada kontrak. Jadi untuk ke solo kedepannya kita masih pikirkan materi lagunya yang cocok gitu, karena kan dari Kangen Band sendiri kan itu memang aku sendiri udah keluar dari karakter kan, udah beda kan, karakternya beda. Jadi lebih ke kayak ngikutin genrenya Kangen Band aja udah kemarin, karena kan karakterku kan di rock ya. Nah, jadi untuk proyekan selanjutnya setelah di Kangen Band ini sama label itu kita masih mau rilis solo, cuman memang nyari genre lagu yang memang benar-benar pas sama karakter vokal aku. Nah, di sisi itu, di samping itu aku juga masih kalau di musik masih aktif kayak bikin lagu, terus jual lagu sambil mempersiapkan materi juga buat solo kayak gitu. Terus pada saat itu kan Kangen Band itu kan band yang legend ya, band yang terkenal banget gitu. Legend ya, pokoknya legend Iya, pokoknya keren banget kan. Karena kan menggantikan posisinya Kak Andika gitu. Kayak suka dukanya apakah ada pressure gitu? Jadi sebenarnya dari pertama aku masuk ke Kangen Band sebenarnya udah beban sih. Bebannya itu buset. Jadi gue membawa masuk di salah satu band legend Indonesia. Jadi otomatis bebannya itu takutnya aku tidak bisa mengimbangi, ya kan? Karena memang awal jujur waktu pertama Kangen Band, waktu aku masuk ke Kangen Band itu aku ngafalin lagu, semua materi lagu Kangen Band semuanya aku hafalin, karena kan basicnya aku tahu Kangen Band, cuman nggak hafal karena memang beda genre gitu. Jadi kalaupun aku manggung nggak pernah bawain lagu Kangen Band, jadi wajar kalau nggak hafal gitu kan. Jadi dari pertama masuk Kangen Band itu tuh ngulik lagu Kangen Band, terus ibaratnya kayak nyari juga. Jadi aku sama Andika kan beda genre ya, beda genre, terus nada dasarnya juga beda. Jadi kayak nentuin ini gimana enaknya lagu yang ini, jadi itu lumayan lama juga sih, kayak proses penyesuaian dengan lagu-lagunya, belum proses ngafalin lagunya segala macam. Dan itu perjuangan juga kan ibaratnya. Kan banyak yang bilang tuh netizen, lu mah tinggal enaknya, tinggal enaknya, ibaratnya Andika sama personil yang lama yang merintis, gue tinggal masuk aja, tinggal enaknya. Padahal kan sama aja, gue juga ngapalin lagu, betul perjuangan juga kan, segala macem. Netizen biasanya. Terus itu hubungan kakak sama Kak Andika baik-baik aja kan? Baik-baik aja sih, kayak aku masih ketemu juga biasa aja. Tapi nggak tahu sih kalau dalam hati ya. Tapi mereka udah ini loh, sekarang udah gabung loh. Udah baik lagi nih, mereka udah satu. Iya, udah gabung lagi, Kangen Band Reunian. Nggak ada alumni Kangen Band gitu, bikin aja di sini ya. Alumni ya, bikin lagi ya, alumni Kangen Band. Iya bener. Wow, jadi suka dukanya seperti itu ya. Nge-create-nya dari nol tuh mereka nggak ngerti gitu, padahal susah gitu kan. Harus nyesuaiin lagi nada dasarnya, terus harus ngafalin lagu. Lu pikir gampang ngafalin lagu kan? Oke, baiklah kalau kayak gitu. Kadans, ngejam dong bareng kita. Oh ayo, yuk nyanyi. Boleh. Kita. Guys, kita nyanyi. Retak, mari kita lihat Kak Dance Rock main gitar di Retak ya, Refreshing Otak episode kedua. Ayo nyanyi dong sama Putri. Banget loh Indonesia. Kak Dance dong. Kak Putri, Kak Dance sama Kak Rara. Kak Putri. Ayo, nyanyi apa, Ra? Apa nih? Apa? Bebas. Apa nih enaknya? Apa ya kira-kira? Kangen Band. Loh. Kak Rara bisa apa? Apa ya? Lagu Kak apa? Lagunya Kangen Band atau lagunya Dewa atau apa? Yang apa? Dewa 19. Kak Dance. Aduh aku lupa judulnya Yang apa? Lagunya yang apa? Pokoknya yang paling sering nyanyiin deh. Yang paling sering nyanyi. Yang apa? Kangen. Kangen. Aling Kak. Ku terima suratmu. Iya. Ku terima suratmu. Yes. Telah ku baca
dan Request aku special. mengerti Coming from Dewa betapa 11. rindunya Retak Refreshing Otak episode kedua. akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Nggak apa gue chordnya lupa. Gak apa-apa, sikat. Kau tanyakan padaku. Yes. Apa nih? Retak terus deh. Ya semuanya. Retak terus. Put your hands up. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Yang terpendam. Lagi. Mu semakin membuatku Terima kasih ya, udah mau mampir ya. Iya, udah mau ngobrol-ngobrol Ih, sama sama-sama. kita. Terima kasih udah mau mampir di Retak ya. Retak. Refreshing otak. Pas banget ya. Retak nih, ini episode kedua kak. Oh, episode kedua. Doain Retak semakin boost. Oh iya dong. Ya, Doain. Amin, Ya kan? mudah-mudahan. Pokoknya apapun yang apa namanya, yang dibikin sama Yang Dara di-create, yes. Cinema makin up. ya, amin. Kak Dance punya sosial media, boleh Oh, dikasih ada, tahu boleh, ke boleh. Retakers di sini. Instagram Dance Rock. Dance Rock. Nggak ada sinya ya. Dance Rock. Rocknya aja, Dance Rock. D-E- DENSROCK. RSCK. YouTube-nya Terus mungkin YouTube-nya Dance Rock juga. Dance Rock juga. Ah, Apalagi? TikTok Dance Rock juga. Dance Rock juga. Pokoknya semua sama ya. Pokoknya sama. Di follow ya teman-teman Ya. ya. So, thank you Kak Dance. Iya, makasih, sama-sama. Iya, sampai ketemu ya berarti ya. Ah, iya, Mudah-mudahan sampai kita ketemu. bisa bertemu lagi. Di project yang lain. Yes, Mm. betul. Tapi masih di Drama Cinema ya. Yes. So, Pokoknya- thank you. Thank you. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Makasih buat kalian yang udah mau nonton Retak episode 2 ini dari awal sampai akhir. Putri pamit, Rara pamit, Kak Dance pamit, and see you.